إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala syukur dipanjatkan hanya untuknya. Dialah Tuhan semesta yang menjanjikan bahwa mereka yang bertakwa akan dirahmati dan diridhoi. Adapun mereka yang ingkar dan durhaka akan mendapatkan azab dan siksa. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan untuk pemimpin para nabi dan rasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang ittiba dengan ihsan pada setiap tuntutan dan ajarannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan sudah berakhir pergi. Tidak ada yang lebih diharapkan dari orang-orang yang telah lelah beramal soleh, melebihi harapan agar setiap amal dapat diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam setelah beramal membangun Baitullah Al-Haram, keduanya berdoa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Allah selama 6 bulan agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menerima amal mereka. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima segenap amal yang telah dilakukan, mencatat dan memaafkan atas setiap catatan dan kekurangan, dan berkenan mengampuni setiap kesalahan dan kekhilafan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, amal sunnah setelah pelaksanaan kewajiban adalah bagian dari penyempurnaan amal wajib itu sendiri. Seperti sunnah-sunnah rawatib yang menyempurnakan salat 5 waktu. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, amalan seorang hamba yang dihisab pertama kali di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya lebih baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika salatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan merugi. Jika terdapat kekurangan pada salat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, periksalah apakah hambaku memiliki amalan sunnah yang dapat menyempurnakan kekurangan ibadah wajibnya. Kemudian yang demikian berlaku pada seluruh amal wajibnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hal yang sama berlaku juga untuk puasa Ramadan yang telah kita jalani. Ada puasa-puasa sunnah yang jika diamalkan maka akan menjadi penyempurna puasa wajib Ramadan yang telah selesai kita kerjakan. Salah satu puasa sunnah yang paling dekat setelah Ramadan adalah puasa Syawal, di mana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, summa
atsba'ahu sitta min Syawal kana qasiyamud dahar. Yang artinya siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal maka seperti pahala berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa keutamaan dari pelaksanaan puasa sunnah. Tiga di antaranya. Yang pertama, puasa Syawal menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Sebagian ulama menjelaskan sebab Nabi SAW menyebutkan ganjarannya setara puasa setahun penuh karena pahala puasa Ramadan. Yang berarti puasa Ramadan setara dengan pahala selama 10 bulan dan 6 hari puasa Syawal setara dengan pahala selama 2 bulan, maka genaplah pahala itu dalam hitungan 1 tahun. Yang kedua, menjaga amal ketaatan pasca Ramadan adalah tanda diterimanya amal yang telah dibukakan. Karena Allah Subhanahu wa taala jika berkenan menerima amal seorang hamba, maka Allah akan berikan ia taufik untuk beramal soleh lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab dalam Al-Lataif Al-Ma'arif. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan itu selanjutnya. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan pertama telah diterima. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah ada kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Yang ketiga, mendawamkan ketaatan adalah ekspresi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Di bulan Ramadan berupa pahala yang dilipat gandakan, ampunan yang diberikan dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama memberikan beberapa kesimpulan terkait pelaksanaan dari puasa sunnah Syawal. Yang pertama, jika tidak ada hutang puasa, maka puasa Syawal bisa dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Syawal. Bisa dikerjakan secara terpisah, namun lebih utama jika dikerjakan secara berurutan. Yang kedua, jika terdapat hutang puasa disebabkan uzur syar'i seperti sakit, maka diutamakan untuk mengqadha terlebih dahulu, kemudian melanjutkan puasa sunnah Syawal. Akan tetapi, jika jumlah hutang tersebut banyak, maka boleh mendahulukan puasa Syawal karena tenggat qadha puasa lebih luas hingga bulan Sya'ban tahun berikutnya. Yang ketiga, adapun menggabungkan niat qadha dengan puasa Syawal dibolehkan menurut sebagian ulama, akan tetapi tidak mendapatkan fadilah puasa setahun penuh sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa dekat dan taat kepadanya, serta Allah mampukan selalu untuk bisa beramal soleh sesuai dengan kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.